Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kesayangan kalian bersama saya Risha Nabila Rahma Putri dan rekan saya Syahrul Khairun Ni'am. Nah, pada video kali ini saya dan rekan saya akan berbagi informasi seputar kajian akad mudharabah. Nah, bagi teman-teman sekalian yang mungkin masih bingung nih atau belum tahu apa itu akad mudharabah, tenang saja, karena pada video kali ini kami akan menjelaskan secara rinci apa saja sih hal-hal yang berkaitan dengan akad mudharabah. Tapi sebelum masuk kepada pembahasan, jangan lupa nih teman-teman klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru di channel ini. Terima kasih. Akad mudharabah adalah salah satu akad yang digunakan oleh perbankan syariah dan diterapkan ke dalam beberapa produknya. Namun, pengertian akad mudharabah secara spesifik yakni sebagai berikut. Secara bahasa, mudharabah diambil dari bahasa Arab daraba fil ard yang artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Sedangkan pengertian akad mudharabah secara istilah tertuang di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7/DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirad yang menyatakan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama selaku sohibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua selaku mudharib atau nasabah bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak. Dasar hukum akad mudharabah. Salah satu dasar hukum akad mudharabah adalah Al-Quran. Walaupun Al-Quran tidak menjelaskan dengan jelas tentang mudharabah, namun di dalamnya terdapat anjuran untuk melakukan usaha yang selaras dengan prinsip akad mudharabah. Hal tersebut tertuang di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu waliyattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Tak hanya itu, terdapat juga hadits yang menjadi landasan serta dasar hukum dari akad mudharabah. Hadits tersebut merupakan hadits riwayat Ibnu Majah, di mana Shalih bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat 3 hal yang di dalamnya memiliki keberkatan. Di antaranya, jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Rukun akad mudharabah. Rukun akad mudharabah yang pertama adalah pelaku akad mudharabah. Berikut hal-hal yang berkaitan dengan pelaku akad mudharabah. Di antaranya, yang pertama, pelaku akad mudharabah harus terdiri dari minimal 2 orang, di mana pihak yang pertama bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan pihak yang kedua bertindak sebagai pengelola dana. Yang kedua, pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim. Jadi, akad mudharabah bisa dilakukan oleh sesama muslim maupun antara muslim dengan non-muslim. Rukun akad mudharabah yang kedua adalah objek akad mudharabah. Terdapat 3 objek dalam akad mudharabah. Yang pertama, modal, kerja,
dan keuntungan. Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan objek dalam akad mudharabah. Yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan modal. Di antaranya, 1. Modal yang diberikan harus berupa uang. 2. Modal tersebut bukan hasil hutang. 3. Modal yang diberikan harus jelas jumlahnya agar dapat dibedakan dengan keuntungan. 4. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah. Kelima, pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain. Dan yang terakhir, pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijakan dan pemikirannya sendiri. Yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan kerja. Di antaranya, 1. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, serta manajemen skill. 2. Dalam bekerja, mudharib tidak boleh melanggar ketentuan syariah. Sedangkan yang ketiga, pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada di dalam kontrak. Yang terakhir adalah hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan atau nisbah. Di antaranya, 1. Di dalam akad mudharabah, pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. 2. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak dijelaskan, maka pembagiannya menjadi 50% bagi pemodal dan 50%-nya lagi untuk pengelola dana. Rukun akad mudharabah yang ketiga adalah ijab qabul. Berikut hal-hal yang berkaitan dengan ijab qabul dalam akad mudharabah. Di antaranya, yang pertama, pada saat ijab qabul, pemilik dana setuju atas perannya dalam kontribusi dana, sementara pengelola dana setuju atas perannya dalam kontribusi kerja. Yang kedua, akad dapat dituangkan secara lisan, tertulis, ataupun menggunakan cara-cara komunikasi yang modern. Syarat sah atau wajib akad mudharabah. Selain harus memenuhi rukun yang ada, dalam pelaksanaannya, akad mudharabah juga harus memenuhi beberapa syarat wajib tertentu untuk mengetahui sah atau tidaknya akad mudharabah yang sedang berjalan. Syarat wajib tersebut diantaranya, yang pertama, harus dilakukan oleh minimal 2 pihak atau lebih, di mana maksudnya, mudharabah merupakan akad yang dilaksanakan oleh 2 pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berperan sebagai pemberi modal, sedang yang lainnya berperan sebagai pihak pengelola modal atau mudharib, di mana keduanya sama-sama terlibat di dalam akad mudharabah. Yang kedua, akad mudharabah harus didahului oleh serah terima modal dari pemodal atau rabbul mal dan kerja dari pihak lain selaku pengelola atau mudharib. Yang terakhir, harus ada nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati oleh 2 atau lebih pihak yang sedang bertransaksi. Kerugian mudharabah. Kerugian dalam akad mudharabah diatur sebagai berikut. Sebenarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah atau yad al-amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Namun, apabila dalam perjanjian mudharabah mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Pada akad ini, pemodal tidak memberikan batasan apapun, sehingga pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja
dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Dalam akad ini, pemilik usaha memberikan syarat dan batasan kepada pengelola dana untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu pula. Oleh sebab itu, akad mudharabah muqayyadah seringkali disebut akad mudharabah terikat atau terbatas. Yang ketiga, mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah, di mana pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Pada awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Implementasi akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Dalam bank syariah, mudharabah diterapkan terhadap produk funding dan financing. Pada sisi funding, mudharabah diterapkan pada yang pertama, tabungan. Baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka waktu, seperti tabungan haji dan kurban. Produk penghimpunan dana ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2/DSN MUI/4/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dibersamakan dengan itu. Yang kedua, deposito. Baik deposito biasa maupun deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 3/DSN MUI/4/2000 tentang deposito. Pada fatwa ini, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Akad mudharabah pada sisi funding ini yang bertindak sebagai sohibul mal adalah nasabah yang menyalurkan dananya kepada bank. Sementara itu, yang bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana adalah bank syariah. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Sementara itu, pada sisi financing, mudharabah pada perbankan syariah diterapkan untuk pembiayaan mudharabah, baik pembiayaan modal kerja maupun investasi khusus atau mudharabah muqayyah. Produk pembiayaan mudharabah ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN MUI/4/2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirat. Berdasarkan fatwa ini, pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak lain dengan pihak pertama, atau bisa disebut sohibul mal atau bank, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua, atau bisa disebut mudharib atau nasabah, bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Berakhirnya akad mudharabah. Berikut beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad mudharabah. Yang pertama, telah sampai batas waktu yang telah disepakati. Hal ini disebabkan dalam akad mudharabah tersebut dibatasi waktunya,
maka ia akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad.